Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Prof. Amir Mu'alim, Pak Imam, moderator dan para mahasiswa. Ya, pertama saya minta maaf, saya tidak bisa menulis makalah karena pemberitahuan juga baru beberapa hari yang lalu. Dan terus terang saja ini mencari bahannya itu juga sambil istilahnya itu sambilan gitu ya. Jadi tidak semua bisa, karena saya tinggal di Jakarta, buku saya di Jogja, jadi ini susah mencarinya. Jadi saya hanya buka internet dan beberapa buku yang ada di dalam yang dalam bentuk digital, itu pun kebanyakannya dicari di atas pesawat dan di atas mobil. Tapi baiklah, ini sedikit topik yang menarik. Kontra korupsi dalam tentara sejarah Islam. Saya mulai dengan istilah korupsi itu sendiri, itu sesuatu yang baru di dalam kesadaran umat Islam. Tetapi tidak berarti bahwa persoalan korupsi itu belum ada. Sebenarnya persoalan korupsi itu sudah ada. Nanti akan saya berikan beberapa contoh. Jadi korupsi itu adalah istilah baru dalam dunia untuk masalah yang sudah sangat tua dalam kehidupan manusia. Ya, kalau korup itu sebenarnya artinya sebetulnya itu kan busuk sebenarnya itu ya. Jadi corruption itu hanya pembusukan sebenarnya, baik itu tapi dalam masalah sebenarnya dalam penggunaan kekuasaan, dalam penggunaan uang, bukan juga dalam perilaku. Ya, intinya adalah inti dari korupsi itu adalah pengambilan hak umum untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang dilakukan oleh atau melalui orang yang memegang kepercayaan untuk mengelola hak itu. Jadi sebenarnya ini intinya. Jadi intinya itu ngambil hak umum untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu yang dilakukan oleh atau melalui. Jadi kalau misalnya Nazarudin, kalau betul dia korupsi, itu bukan dia pemegang kekuasaannya, tapi pemegang kekuasaannya adalah ya, di sini kalau dalam kasus dalam kasus pembangunan Wisma Atlet di Palembang, itu di situ Menteri Olahraga atau mungkin bawahannya. Jadi situ pemegang kekuasaannya kan itu. Tapi kalau betul Nazarudin itu Nazarudin menggunakan melalui orang itu, dia mendapatkan sesuatu baik untuk dirinya atau untuk orang lain. Tapi kalau Nazarudin itu tidak hanya itu ya, katanya sejak mulai dari dia P3 sampai sekarang Demokrat juga sudah punya cerita gitu kan. Ya. Ini secara umum, walaupun nanti pengertian hak umum ini bisa berlaku pada itu. Apakah itu milik pemerintah, apakah itu milik organisasi, atau milik mungkin perkumpulan yang kecil misalnya begitu. Bisa saja dua orang mengumpulkan uang bersama lalu diambil oleh orang yang diberi kepercayaan, itu sebenarnya bisa. Jadi intinya sebenarnya yang paling pokok itu dua, yaitu bahwa ada uang atau milik yang itu tidak hanya untuk satu orang, lalu diambil oleh orang yang diberi kewenangan atau melalui orang yang diberi kewenangan. Itu. Nah, mengambilnya itu secara melanggar kepantasan dan ketentuan. Ya, melanggar kepantasan dan ketentuan. Ada aturannya. Aturan itu apakah tertulis ataukah itu kebiasaan atau kepantasan. Maka misalnya kalau orang menaikkan gaji anggota pemerintahan dengan seenaknya, itu juga bisa dianggap sebagai korupsi secara menurut kepantasan ya. Walaupun mungkin menurut aturan tidak ya. Menurut aturan tidak. Ya. Lalu dengan demikian korupsi itu pada dasarnya
adalah pengkhianatan terhadap kepercayaan yang berupa pengambilan kekayaan dalam bentuk apa saja untuk keuntungan siapa saja yang tidak berhak. Jadi sebenarnya kali ini sudah ada. Jadi pengkhianatan itu ada dari sejak dulu sudah ada pengkhianatan terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya. Gitu. Nah, kalau kita cari kata korupsi di dalam bahasa Arab itu tidak ketemu. Jadi kata korupsi itu sendiri tidak ada. Tapi nanti yang mirip-mirip dengan korupsi atau yang memberi pengertian yang sama itu ada. Di dalam Al-Quran terdapat penggunaan kata-kata yang memberikan pengertian seperti ini atau sejenisnya. Seperti kata ghulul. Ghulul itu sebenarnya mengambil kepunyaan orang lain, ya. Tapi lain dengan mencuri, ya. Jadi kalau mencuri itu kan memanfaatkan kelengahan orang yang punya. Tapi kalau ghulul itu dengan cara bisa dengan cara paksa, bisa dengan cara tidak diketahui sementara, tapi nanti juga diketahui setelah itu bisa. Jadi kalau ghulul itu atau itu walatab khosunna nasa asya'ahum itu, ya. Jadi itu bahas itu ya menipu, mungkin begitu kita temukan. Lalu naksul mikyal mizan, mengurangi sukatan dan timbangan. Lalu ikhsar, sama, hampir sama. Tatfif itu juga dalam hal yang sama, tapi itu dalam jual beli. Masih banyak yang lain, tetapi yang kalau ghulul yang sekarang dipakai oleh orang-orang berbahasa Arab untuk menerjemahkan korupsi itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ghalla itu ada. Kalau mutaffifin jelas ada. Misalnya dikatakan wa makana nabiyyin ayyahulla ama yaghlul ya'ti ma ghalla yaumal qiyamati tsumma tuwaffa kullu nafsin bima kasabat wa hum la yuzlamun. Ya, barang siapa mengambil harta orang tanpa hak, maka ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah. Ya, ini dalam surat Ali Imran 161. Di hari kiamat nanti dia akan datang dengan membawa apa yang diambilnya itu. Ya. Lalu ya misalnya wa ila madyana akhahum syu'aiba, mungkin tidak saya baca secara lengkap, tapi di sini mungkin yang perlu diperhatikan adalah wala tangkusul mikyala wal mizana. Ya, jangan mengurangi timbangan. Ya, ini juga wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurangi milik orang lain. Wala ta'saw fil muslimin. Juga hampir sama dalam surat Al-A'raf. Juga ini ayat yang hampir sama. Di sini apa ini? Auful kaila wala takunu minal mukhsirin. Mukhsirin itu orang yang mengurangi timbangan. Wazinu bil qistasil mustaqim, ya, supaya menimbang dengan timbangan yang benar. Juga ini sama, wala tabkhazun nasa asyahum. Ini wailul lil mutaffifin yang tadi sudah saya bacakan. Kemudian juga ada larangan dengan ungkapan yang lebih umum. Ya. Seperti wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, jangan kamu makan harta orang lain di antara kamu itu dengan cara yang tidak dibenarkan. Ya. Tidak. Ya. Mana tadi? Ya. Di dalam hadis juga terdapat banyak hal. Jadi misalnya an Abi Hurairah qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban fahamidallaha azza wa jalla wa athna alaihi thumma dzakara al-ghulula fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Jadi suatu hari Nabi berkhutbah lalu dia menyebutkan itu tadi sekarang mudahnya disebutnya korupsi. Lalu dia fa'azzamahu wa 'azzama amrahu. Lalu dia mengatakan bahwa korupsi itu adalah kesalahan yang besar. Dan dia menunjukkan betapa persoalan korupsi ini persoalan yang berat. Ya. La alfiyanna ahadakum yaji'u yaumil qiyamati ala raqabatihi syatun laha fughaun. Yaqulu ya Rasulullah aghithni fa aqulu la amliku syai'an qad ablagtuka. Jadi Nabi saya mengatakan nanti mungkin di hari kiamat saya akan ketemu dengan kalian, akan saya dapati kalian itu di hari kiamat membawa
kambing yang suaranya Duqa itu suara kambing, mengembik dengan suara mengembik yang keras. Lalu berkata, Allah ya Rasulullah, tolonglah aku. Maka Rasulullah mengatakan, la amliku syai'an qad ablaghtuka. Saya tidak bisa menolong lagi. Dulu kan sudah saya beritahu. Kan gitu. Lalu juga ini yang berikutnya hampir sama, la alfiyanna ahadakum yaji'u yaumil qiyamati ala raqabatihi ba'irun. Juga ada yang korupsi kambing, ada yang korupsi onta. Nabi jawabannya sama. Demikian juga la alfiyanna ahadakum yaji'u yaumil qiyamati ala raqabatihi farasun. Ada yang korupsi kuda. Juga jawaban Nabi tetap sama. Tapi tidak tahu korupsi kuda itu gimana, itu tidak jelas. Karena waktu itu tidak ada cek, tidak ada apa ya. Kalau cek mungkin itu di punggungnya di pundaknya ada cek yang bisa juga kalau tapi kalau saat itu kan belum ada. Jawaban Rasulullah sama. La amliku laka syai'an qad ablaghtuka. Jadi terus begitu jawabannya. Jadi ini maksudnya adalah bahwa orang yang melakukan korupsi itu tidak bisa ditolong. Nabi tidak bisa menolong lagi orang seperti itu karena sudah diberi sebelumnya. Ya. Jadi kalau sekarang ada orang yang dituduh korupsi lalu minta tolong kepada banyak orang itu ya seharusnya kita tidak boleh menolong orang yang melakukan begitu. Ya. Kita tidak, kalau sikap Nabi tidak seperti itu, tidak menolong. Ya. Kemudian contoh yang lain adalah kata Umar bin Khattab itu ketika lama kutila nafarun yawma Khaybar min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalu fulan syahid. Jadi ketika perang Khaybar itu ada orang yang terbunuh. Dari pasukan Rasulullah itu banyak yang terbunuh atau sekelompok orang terbunuh. Lalu ada yang orang-orang mengatakan si A itu matinya sebagai syahid. Ya. Fulanun syahidun. Ya, dan si Anu syahid. Lalu disebut. Mereka mengatakan itu ketika mereka mengatakan bahwa si Anu syahid itu Rasulullah mengatakan la kalla inni ra'aituhu fin nari fi aba'atin ghallaha aw burdatin ghallaha. Tidak. Orang itu bukan syahid. Karena saya melihat dia nantinya ya. Saya melihatnya di neraka karena baju luar abaya, orang mengatakan seperti ya, abaya, baru baju luar. Jadi kalau orang Arab itu bajunya yang di dalam itu putih biasanya, lalu yang di luar ya kalau kita jubah mungkin begitu, baju. Kalau kita mungkin jas mungkin begitu ya. Jadi karena dia telah mengkorupsi aba'ah atau pakaian luar, au burdatin. Kalau burdah itu burdah itu selendang atau kain yang untuk supaya tidak dingin, selimut. Ya, jadi jadi itu. Bahkan di tempat lain itu dikatakan bukan itu. Di ayat lain, di hadis lain dikatakan bahwa ada orang yang ketika perang Khaybar itu pulang lalu meninggal di tengah jalan. Di tengah jalan meninggal, lalu Nabi mengatakan sallu ala sahibikum. Ya. Katanya salatlah, isolati saja itu saudara kamu. Rasulullah sendiri tidak salat. Biasanya Rasulullah tidak mau menyolati kalau orang itu banyak dosanya. Nah ini orang ini perangnya luar biasa begitu, luka-luka ketika perang, ketika meninggal, Rasul tidak mau salat. Ini pasti ada masalah. Setelah itu digeledahlah mayatnya itu. Ternyata di situ ada hiasan dengan manik-manik yang harganya kira-kira hanya 5 dirham. 5 dirham, saya tidak tahu 5 dirham sekarang berapa. Ada yang ekonomi ngerti enggak 5 dirham itu berapa ya? Ya mungkin 50.000 sekarang ya. 5 dirham mungkin 50.000. Bayangkan kalau 5 triliun lalu diapakan kita? Ya jadi kalau lalu ada juga orang yang mengatakan, ada cerita lagi orang yang disebut yang namanya itu Ibnu Ladbiyah, itu disuruh oleh Nabi untuk mengumpulkan sedekah. Lalu setelah
ya kalau sekarang mungkin untuk fundraising ya. Untuk fundraising. Setelah itu datang kepada Nabi, hasil yang dibawa itu dibagi dua. Ada dua lah, tidak jelas jumlahnya sama atau tidak. Tapi lalu mengatakan hadza lakum wa hadzi hadiyatun uhdiyat li. Dia mengatakan yang ini untuk kalian, untuk para sahabat Nabi, sedangkan yang ini untuk ini diberikan oleh pemberi itu diberikan kepada saya. Maka Rasulullah SAW berkata, halla qa'adta fi baitik abika wa ummika hatta yuhdalak. Rasulullah katakan, kalau kamu tidak saya suruh jadi pelaksana fundraising, apa orang memberi kamu atau tidak? Kalau kamu duduk aja di rumah ayahmu, apa kamu akan diberi hadiah? Ya, itu kalau kita mestinya seperti itu ya. Tapi saya pernah pengalaman begitu ya. Saya saya aktif di organisasi ya. Suatu saat saya diminta mewakili organisasi itu untuk memberikan ceramah di suatu tempat. Saya dapat amplop. Lalu saya laporkan kepada pimpinan organisasi, saya katakan ini saya dapat amplop. Lalu malah saya diketawakan. Kenapa? Loh, biasanya amplop itu kan untuk yang ceramah katanya begitu. Saya katakan, loh saya ini kan ceramahnya bukan karena saya sendiri, saya ceramah itu karena mewakili organisasi. Jadi mestinya tidak begitu, mestinya ini saya berikan kepada organisasi. Nanti kalau organisasi mau memberikan sebagian untuk saya itu dengan aturan yang jelas. Ya, mestinya seperti itu. Tapi orang mengatakan mau ceramah aja sudah untung, masih diminta lagi katanya begitu. Jadi ya sudah lah kalau begitu, lalu menjadi ya ini sebenarnya salah satu penyebab kenapa korupsi itu menjadi marak di dalam dunia Islam. Ya bukan hanya dunia Islam, sebenarnya di mana-mana ya. Itu karena itu tadi mungkin karena merasa itu menjadi hak karena dia sudah bekerja. Ya. Padahal kalau diingat tadi Rasulullah tadi itu beliau mengatakan ini ya yang saya blok. Nah, ini kan halla qa'atta fi baiti abika wa ummika hatta yuhdalak. Kalau kamu cuma duduk aja di rumah ayah dan ibumu, apakah kamu akan diberi hadiah? Kan tidak akan diberi hadiah. Jadi itu tidak boleh dikatakan ini yang saya kumpulkan dari fundraising ini untuk saya sebagian karena ini diberikan untuk saya. Ya kadang-kadang memang sulit begitu itu ya. Lalu Rasulullah SAW ya marah, lalu tumakoma baina dhuhranai ashabihi fahamidal. Kemudian Rasulullah berdiri dan berkhutbah, saya mengutus beberapa orang untuk melakukan pekerjaan, kemudian salah seorang di antara mereka datang lalu mengatakan ini bagian Anda dan ini diberikan kepada saya. Mengulang lagi, apakah orang itu tidak sebaiknya tinggal di rumah ayah dan ibunya saja sampai ada orang yang beri hadiah demi diri Muhammad yang demi zat Muhammad ada di dalam tangannya. Seseorang yang mengorupsi onta itu pasti akan datang di hari kiamat itu dengan memanggulnya. Ya, jadi nanti dipanggul. Tapi kalau cek tidak terlalu berat ya. Jadi selimutnya ya, tapi ini kan tidak dimaknai secara harfiah. Artinya dia harus mempertanggungjawabkannya nanti. Jadi kalau mau korupsi yang ringan-ringan saja itu. Yang ringan tapi harganya banyak kan itu sebenarnya ya tapi tidak begitu. Jadi ini sebenarnya. Nah, ini saya kira tidak perlu saya baca semuanya. Tapi lalu yang kedua yang penting, ini saya katakan bahwa di dalam Quran dan hadis ada banyak sekali hal-hal yang mengajak umat Islam ini untuk tidak melakukan hal-hal yang yang merupakan pengkhianatan terhadap amanah. Baik amanah itu berupa kekuasaan maupun berupa harta benda. Ya. Termasuk tadi yang disebut Pak Rektor itu riswah juga tidak boleh, menyuap itu tidak boleh. Tapi saya tidak masukkan di sini karena itu riswah itu tidak langsung korupsi, walaupun itu mengarah kepada korupsi karena
Kalau orang itu sudah menyuap nanti apa namanya dia pasti akan minta apa untuk mencari imbalannya kan. Jadi apa istilahnya itu pulian itu ya paling tidak ya. Harus pulang paling tidak harus pulang modal kan. Nah itu. Jadi ini tapi ya ada orang mengatakan boleh enggak kalau korupsi untuk bangun masjid. Ya. Ada saja orang ini. Ya ada yang mengatakan begitu ya, orang mengatakan ya bangun masjidnya bagus tapi tidak usahlah dari korupsi. Atau kalau kita tidak tahu ya tidak apa-apa, terima saja. Toh yang penting masjidnya sudah jadi gitu ya. Ya tidak apa-apa. Saya ingat ada apa namanya organisasi Islam besar itu yang dibangunkan kantor di Jogja ini kan. Ternyata setelah itu ketahuan bahwa yang memberi uang itu ternyata koruptor besar. Ya, tidak usah saya sebut organisasinya apa dan siapa orangnya, tapi bisa ketahuan karena tidak jauh dari sini kantornya itu. Itu kantor organisasi kan banyak yang dekat dengan kita kan. Ya. Lalu yang kedua, adakah pelembagaan anti korupsi dalam pemerintahan? Ya. Jadi kalau tadi kan dalam Quran, dalam hadis itu cerita-cerita yang begitu itu kan tidak efektif kalau tidak dilembagakan. Ya. Saya katakan bahwa lembaga anti korupsi itu di dalam Islam, di dalam lintasan sejarah Islam itu tidak ada sebenarnya itu. Tidak ada secara khusus. Namun beberapa lembaga yang mengawasi pertukaran barang dan jasa sudah ada sejak masa awal pemerintahan kaum muslimin. Ya. Jadi sudah ada. Jadi sejak itu sudah ada lembaga yang mengawasi pertukaran barang dan jasa di antara kaum muslimin untuk menghindari korupsi itu. Lalu juga larangan kepada pejabat untuk menerima hadiah sudah dilakukan oleh Rasulullah sebagaimana sunnah hadis di atas. Ya. Tentu itu terkait dengan pengawasan bagaimana Nabi katakanlah menghukum orang yang tadi yang melakukan fundraising tadi itu atau menarik zakat dan seterusnya kalau dia tidak tahu bahwa ada bagian yang diambilnya. Jadi pengawasan itu sudah ada dalam bahasa, kalau di dalam buku-buku fikih namanya muraqabah. Muraqabah itu sudah ada. Muraqabah. Ya. Cuma misalnya yang paling terkenal di sini adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu saya catat melakukan banyak sekali tindakan terhadap orang-orang yang dalam tradisi Islam, dalam sejarah Islam itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat dipuja. Di antaranya adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan perawi hadis yang paling banyak gitu. Ya. Jadi hadis yang sampai kepada kita itu kebanyakan diriwayatkan dari Abu Hurairah. Tapi ketika Abu Hurairah itu dicopot dari jabatannya, dia tadinya itu menjadi wali dari gubernur di Bahrain. Ya. Ketika itu oleh Umar dikatakan, Abu Hurairah, ketika saya angkat kamu untuk menjadi wali Bahrain, itu dikatakan bila na'laini, kamu tidak punya sandal, tidak pakai sandal ketika saya jadikan. Ya zaman dulu ya, kalau sekarang tidak ada gubernur tidak pakai sandal, itu tidak ada. Tapi waktu itu ketika saya angkat jadi gubernur itu tidak punya sandal. Suma balaghani annaka ibta'ta afrosan bi alfi dinar. Tapi kemudian ketika dicopot, ini sebelum dicopot sebetulnya itu, kemudian saya dengar bahwa kamu telah membeli kuda-kuda seharga 1.000 dinar. Saya tidak tahu 1.000 dinar itu berapa. Kalau dinar Kuwait sekarang ini berapa? Dinar itu 20.000 ya. 21.000. Kalau 21.000 kalau ya berapa sekali 1.000 kan? 21 juta. Membeli kuda seharga 21 juta. Padahal tadinya ketika diangkat itu sandal aja tidak punya. Jadi ini Umar menyimpulkan dari itu, lalu dia mengatakan
Dan juga apa namanya? Jadi dia membeli itu bukan 1.000 alfi dinar dan wasit tim ati dinar. Jadi 1.600 dinar. Ya kalikan 21. Saya enggak apa namanya? Ilmu hitung saya tidak begitu bagus, jadi enggak. Berapa itu kira-kira 33 ya? 32 lebih dikit lah. 32 juta lebih dikit. Ya kalau sekarang tidak begitu ya 32 itu kalau korupsi tidak terlalu kalau korupsi gubernur tidak terlalu. Tapi itu oleh Umar sudah dikatakan begitu. Jawaban Abu Hurairah mengatakan ya apa namanya? Kami sebelumnya sudah punya kuda dan kuda itu apa namanya? Anak beranak katanya begitu. Jadi kalau kuda saya banyak itu apa namanya? Karena itu kan ya. Saya tidak tahu ini alasan Abu Hurairah ini. Kemudian juga wa ataya talahakot, dan saya itu diberi orang apa namanya wa ataya talahakot apa, dan pemberian itu datang silih berganti. Lalu jawab Umar apa? Qad hasibtu laka rizqaka wa mu'nataka wa hadza fadlun fa'addihi. Nah, Umar mengatakan kebutuhan kamu sudah saya cukupi, maka kekayaan kamu itu sekarang kembalikan ke negara. Jadi itu Umar mengatakan begitu ya. Jadi Abu Hurairah yang sangat kita hormati itu pernah dibeslah oleh Umar. Jadi ini cerita Abu Hurairah sendiri, dia sendiri yang cerita gitu kan. Lalu juga Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini juga Sa'ad bin Abi Waqqas itu kawan dekat Umar bin Khattab. Ini juga ketika mengakhiri masa jabatannya, separuh kekayaannya dibeslah oleh Umar. Ya. Lalu yang sangat sering kita dengar adalah juga Abu Musa al-Asy'ari ya. Abu Musa al-Asy'ari ketika diganti itu juga kekayaannya separuh dirampas untuk negara. Yang paling fenomenal itu adalah Amr bin As, wali Mesir ya, gubernur Mesir pada waktu itu ya. Yang disuruh membeslah itu adalah Muhammad bin Maslamah ya, yang jadi itu Umar mendengar kalau Amr bin As itu kaya sekali, gubernur Mesir. Lalu dia datang, dari mana ini kamu datang? Persis jawabannya seperti Abu Hurairah tadi. Ini saya sendiri kan punya, saya bekerja. Kalau dia mengatakan, saya selain jadi gubernur, saya bertani juga seperti orang-orang Mesir, katanya begitu. Aneh, Umar mungkin tidak percaya, masa gubernur sempat bertani kan jadi jawabannya itu. Dan juga saya menerima hadiah. Lalu Umar mengatakan, ya, itu bukan hak kamu. Maka saya kirim Muhammad bin Maslamah untuk mengambil separuh dari uang kamu. Tapi Maslamah ini orangnya sangat strict. Semua yang ada itu diparuh semua. Sampai sepatunya diambil satu juga. Ini kan sepatunya dua, ambil satu katanya. Marah-marah dia. Tapi dia mengatakan, bapak saya ini katanya, bapak saya ini dulu orang terhormat di Quraisy. Bapaknya Umar itu orang biasa katanya begitu. Kok sekarang dia jadi khalifah main-main dengan saya? Apa jawaban Muhammad bin Maslamah? Dia mengatakan bapak kamu dan bapak dia sama-sama masuk neraka, kan jahiliyah kan. Sekarang ini ini luar biasa. Jadi dalam sejarah itu Umar banyak sekali melakukan apa yang disebut dengan musyatarah namanya, atau tastir ya. Dalam bahasa Arabnya itu musyatarah atau tastir ya. Jadi ini yang saya tulis ya, tastir atau musyatarah. Jadi itu pejabat yang selesai menjalankan tugas itu separuh uangnya itu diambil. Yang kalau yang dia tahu tadinya itu miskin lalu menjadi kaya, diambil separuh. Tidak peduli alasan apa yang dia ajukan. Ya. Kalau itu saya kira sekarang mungkin bagus ya. Jadi negara jadi iya, jadi karena apa? Karena tadi itu alasannya orang itu tidak mungkin kalau akan memperoleh harta itu kalau dia tidak menjabat. Jadi apa yang diperoleh karena jabatannya itu mestinya separuh diberikan pada negara. Ya, jadi ini akan sangat bagus ya. Jadi ini tadi saya tidak ya. Nah, tadi sudah saya sebut. Jadi jabatan Jadi dulu itu dilembagakan oleh Umar, dan sebetulnya musyawarah atau tasdir itu dilakukan terus. Dalam sejarah Islam itu selalu dilakukan.
memang tujuannya tidak semurni apa yang ada pada Umar. Ya, Saifuddaulah misalnya itu yang di Iran itu selalu membeslah pejabat-pejabat yang diturunkannya karena dia tidak suka. Bukan karena apa namanya? Bukan karena ingin membersihkan apa namanya pejabatnya dari kerusakan, tetapi karena tidak suka, selalu itu. Ada istilahnya musyawarah atau musodaroh sama dengan itu. Musodaroh itu sama, walaupun sekarang kata musodaroh itu di dalam bahasa Arab modern itu dimaknai dengan apa itu? Pemberedelan ya. Pemberedelan untuk surat kabar. Tapi dulu musodaroh itu artinya mengambil harta separuh dari harta pejabat. Jabatan-jabatan seperti pengawasan timbangan dan sukatan di pasar, ya namanya wilayatul hisbah, itu sudah ada dari dulu. Namanya wilayatul hisbah. Lalu badan penyelesaian ketidakadilan atau wilayatul madzolim, termasuk di dalamnya kalau ada orang yang merasa bahwa perkongsian lalu yang kawannya itu mengambil. Jadi termasuk korupsi di dalamnya bisa masuk juga. Dan pengadilan qadha pada umumnya itu juga sudah ditemukan sejak dini dalam Islam. Ya ini merupakan katakanlah bibit-bibit dari kontra korupsi di dalam penyelenggaraan administrasi Islam. Demikian juga yang sudah saya sebut tadi, muraqabah pada umumnya itu sudah dijalankan sejak. Nah, bahkan ada buku yang ditulis Al-Muraqabatu fi zaman Rasulullah SAW wa Al-Khulafa Ar-Rasyidin ada. Sayang bahwa pengawasan seperti itu tidak tercatat dilakukan oleh pemimpin tertinggi. Ya, atas pemimpin tertinggi. Jadi khalifahnya sendiri tidak diawasi. Ya, tidak pernah ada pengawasan dari khalifah. Yang ada itu khalifah mengawasi wali atau amir di bawahnya. Ya. Jadi itu tidak ada. Setahu saya tidak ada pengawasan terhadap imam atau terhadap kedua-duanya ada di sini. Amir atau imam ada. Jadi itu tidak amir ada. Kalau amir diawasi oleh khalifah ya. Tapi khalifahnya atau imam tidak pernah diawasi. Jadi ini sebetulnya sumber dari juga pelembagaannya tidak sedemikian kuat atas pejabat sehingga kurang terasa bekasnya pada kepentingan rakyat. Jadi pengawasan nanti yang terutama setelah Bani Abbas sampai ke masa modern, pengawasan itu hanya dilakukan untuk menjaga kepentingan khalifah, bukan untuk menjaga kepentingan rakyat. Ini. Padahal ya ini ya misalnya begini, ini mungkin menyimpang sedikit. Padahal ada perintah-perintah di dalam Al-Qur'an yang mengatakan bahwa uang negara itu bukan untuk penguasa. Uang negara itu mesti dibagi untuk kepentingan rakyat. Misalnya pada ayat ini kan, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin ibn sabil. Coba kalau kita lihat di sini ada berapa. Jadi kalau uang yang diperoleh fai itu mungkin harta yang diperoleh negara. Kalau dulu yang kesannya itu adalah dari lawan, tapi sebenarnya bisa dimasukkan di dalamnya adalah tambang atau pengelolaan hutan atau apa, sebenarnya bisa dimasukkan di dalam fai itu. Itu mestinya falillahi. Kalau untuk Allah kan artinya untuk kepentingan umum. Walil rasul, walidil qurba, ini mungkin bisa dimaknai rasul walidil qurba itu adalah pejabat dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Jadi kalau mau begitu, jadi sebenarnya yang itu berusaha menjadi kepentingan umum lebih besar, lalu misalnya untuk membangun jalan, untuk mendirikan tempat pendidikan, masjid dan seterusnya, itu falillahi. Walil rasuli, mungkin di sini kalau karena rasul itu adalah pemimpin negara, itu adalah untuk pejabat. Walidil qurba, ya orang-orang yang menjadi tanggungan pribadi dari pejabat itu bisa. Wal yatama wal masakin ibn sabil, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang tadi yang kalau ibnu sabil dulu kan orang yang kehabisan bekal di jalan. Jadi sini orang-orang yang membutuhkan. Jadi kalau kita ambil ini sebenarnya porsi dari uang negara itu pertama untuk kepentingan umum itu, lalu yang kedua untuk pejabat itu boleh.
Lalu untuk anak-anak yatim miskin, jadi orang-orang yang memerlukan, ya, yang mestinya itu porsinya lebih banyak. Ya, kenapa? Karena dikatakan setelah itu kaya layakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, agar harta itu tidak menjadi muter saja di kalangan orang-orang kaya. Ya. Ya, ini. Lalu ayat lain yang lebih di sini jelas bahwa Rasul hanya boleh mengambil harta rampasan perang untuk dirinya dan kerabatnya 2 bagian dari 6 pihak yang berhak. Jadi di situ ada 6 pihak. Jadi kalau kita sekarang ini anggaran negara itu berapa persen untuk gaji pegawai? 70 sampai 80%. Sebenarnya itu salah sebetulnya, karena kalau kita pegang ayat ini sebetulnya pegawai itu paling banyak hanya berapa ini? Kalau 2/3, jadi paling banyak 30%, 33% paling banyak sebetulnya. Yang lainnya mestinya untuk kepentingan umum dan kepentingan orang-orang miskin. Ya, jadi kepentingan umum itu yang tadi ya, tapi kita tidak tahu itu yang 1/6, lalu yang lain-lainnya untuk miskin dan orang yang kekurangan. Kalau ini dijalankan kan dalam waktu 10 tahun aja Indonesia sudah makmur ya. Gitu. Tapi sayangnya terbalik kita. Ya. Ayat lain yang menyebutkan lebih banyak lagi, misalnya yang 8 asnaf itu jelas. Jadi ada 8 kan, innamas shadaqatu lil fuqara, masakin, amilina 'alaiha, mu'allafati qulubuhum, wa fir riqab wal gharimin fi sabilillah bin sabil. Kalau di sini pejabat itu hanya dapat 1/8. Kalau yang tadi itu karena Rasul tadi itu mungkin karena Rasul dan kerabatnya itu memang itu tidak membagi secara tidak menjadi secara pas. Ini bagian sekian bagian. Kalau ini 8. Jadi yang pertama adalah orang fakir. Fakir itu definisinya adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya penghasilan tetap dan tidak cukup. Kalau tidak punya penghasilan tetap tapi cukup, itu bukan fakir. Ya, seperti Pak Zubaidah ini, Pak Sarif Zubaidah ini kan khutbah di mana-mana dapat uang juga ya. Kan penghasilan tidak tetap itu. Jadi itu. Tapi itu bisa lebih banyak kan daripada yang tetap. Kalau di Jogja tidak terlalu, kalau di Jakarta, waduh. Jadi kemarin itu kan khotib itu kan seneng, hari raya 2 kali itu kan seneng. Dapat 2. Dua-duanya khotib semua. Ya, mau ya. Setahun setiap hari jadi khotib. Hari raya terus setahun tidak apa-apa karena setiap hari jadi khotib. Ya. Jadi itu tadi fakir miskin. Kalau miskin itu punya pekerjaan yang jelas tapi tidak cukup. Lalu amil alaiha. Jadi ya itu pejabat termasuk dalam bagian amilin alaiha. Jadi kalau ayat ini yang dipegang, maka anggaran untuk pejabat itu hanya 12,5% kan? Karena 1/8, hanya 1/8. Jadi kalau ini yang dipakai 12,5%. Jadi artinya kalau tadi yang di atas itu 30%, ini 12,5%. Kalau diambil tengah-tengahnya ya 20%, ya itu sudah bagus, tapi tidak seperti sekarang 80%. Anggaran pendidikan itu 20% dari APBN. Tapi dari 20% itu 85% untuk gaji guru dan pegawai. Jadi sebenarnya itu cuma rakyatnya tidak tahu. Iya, makanya itu sertifikasi itu ngambilnya dari situ sebenarnya tuh begitu. Ya, jadi kita dibohongi juga sebenarnya itu ya. Ya, tapi ya tidak tahu gimana cara mengatasinya itu. Saya tuh ingat Sudan itu kan negara miskin ya. Sudan itu negara miskin tapi pendidikan itu gratis, mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Sampai doktor itu gratis. Bagi mereka yang kalau yang SD sampai aliyah, sanawiyah kalau di sana itu gratis dan wajib ya. Tapi kalau perguruan tinggi itu gratis untuk mereka yang mampu ya, secara kecerdasan. Gitu. Padahal miskin sekali itu. Tapi kita yang di sini negaranya kaya, maka kalau tadi dikatakan kita nomornya di bawah Israel itu ya pantas sebenarnya Tuhan. Ya. Lalu yang ke berapa tadi? Yang ke 1 2 3 4. Yang keempat itu wal mu'allafati qulubuhum. Kalau selama ini memang yang pakai oleh ulama itu mu'allafati qulubuhum orang yang baru masuk Islam.
Tapi sebetulnya itu mu'allafatul qulub kan orang yang hatinya dilunakkan kan sebenarnya, yang dijinakkan. Itu kan bisa termasuk di dalamnya ya mungkin rehabilitasi sosial untuk pencuri, untuk apa namanya, untuk ya narkoba, untuk yang selama ini menjadi gangguan bagi masyarakat sebenarnya bisa masuk ke sini. Mu'allafatul qulub itu. Wa fi riqabi, orang-orang yang apa namanya, orang yang budak ya, fi riqab untuk budak. Nah itu budak itu banyak sebenarnya itu ya saya tahu TKW, TKI termasuk dalam budak mungkin yang tidak punya pilihan, orang yang tidak punya pilihan, yang diikat anunya. Atau untuk menghindari trafficking misalnya begitu, itu bisa masuk ke sini. Balagharimina, orang yang beban hutangnya berat, tapi bukan hutangnya hutangnya orang kaya lain. Wa fi sabilillah, wa bin sabil. Sabilillah tadi itu kepentingan umum pada umumnya. Wa bin sabil, dan orang-orang yang tadi kehilangan yang kehabisan bekal di jalan. Nah, tetapi ini kan adanya hanya pada ayat, belum dilembagakan dengan baik. Pelembagaan pembelaan negara Islam sesuai dengan petunjuk ayat-ayat ini belum ada. Ya, dalam sejarah tidak ada. Yang tercatat justru kewenangan tak terbatas atas tanah dan penghuninya bagi pemegang mandat kekuasaan yang diberikan oleh khalifah atau imam kepada pimpinan politik militer atau amir atau sultan. Sudah barang tentu pemberi mandat itu mempunyai kekuasaan yang lebih besar lagi. Ini dapat dilihat dalam konsep zillullahi fi ardihi. Jadi khalifah itu adalah bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Jadi dia karena bayang-bayang Tuhan tidak boleh dibatasi kan, tidak boleh diawasi juga. Ya. Hanya Tuhan yang mengawasi. Ya. Padahal Tuhan kan membiarkan manusia itu berbuat, nanti kan baru di akhirat dia diberi balasan. Dan dalam praktek iqta itu pemberian sebidang tanah kepada penguasa militer. Jadi ini sebetulnya yang menyebabkan lalu tidak ada pelembagaan pengawasan karena adanya iqta. Iqta itu misalnya saya dipercaya oleh khalifah untuk mengelola mengelola daerah perbatasan. Saya diberi tanah di situ, sebidang tanah, misalnya kalau di Indonesia mungkin pengelolaan hutan itu ya mungkin ya, itu iqta diberikan di situ, membayar pasukannya dari hasil tanah itu, membiayai perang juga dari situ, segala macam. Pokoknya khalifah hanya menerima mungkin sebagian hasilnya, mungkin semacam upeti, hanya upeti. Tapi lain-lainnya diserahkan kepada penguasa militer di situ. Nah ini sebetulnya yang merusak di dalam sejarah Islam, ini seperti itu. Nah, lalu ini mulai dari Bani Abbas sampai masa modern sebetulnya itu. Nah, jadi itu tadi pelembagaan kontra korupsi itu tidak begitu kuat. Walaupun ada contohnya pada Umar dan juga Umar bin Abdul Aziz, tetapi lalu tidak melembaga. Ini sayangnya begitu. Dan kemudian ulama-ulama tidak punya peran kecuali hanya dalam dua hal, yaitu membuat buku-buku fikih dan yang kedua memberikan nasihat dalam bentuk cerita, dalam bentuk apa itu. Akhirnya lalu tidak banyak kita temukan contoh-contoh dari praktek nyata penyelenggaraan pemerintahan yang menangkal korupsi. Itu tidak bisa. Tidak kita temukan di dalam sejarah Islam. Ya. Yang ada adalah cerita-cerita yang dibuat oleh ulama, cerita tentang orang-orang dulu yang menonjol seperti tadi Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Ya. Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz itu yang sangat kan. Kalau Umar bin Abdul Aziz itu pada diri sendiri dia. Kalau Umar bin Khattab itu terkenal dengan sikapnya kepada orang-orang yang diserai mandat. Tadi itu Abu Hurairah, Sa'ad bin Abi Waqqas, lalu Amr bin As itu dibeslah pokoknya. Tapi kalau Umar bin Abdul Aziz itu dirinya sendiri.
Misalnya dia apa namanya ya di dalam itu ya, di dalam apa itu namanya proposal yang disampaikan pada saya itu disebutkan apa namanya sudah disebut beberapa juga harus apa namanya dia dibelikan makanan enak, lalu dia tanya dari mana uangnya itu, lainnya dikatakan ini karena nabung dari sisa makanan sehari-hari lalu dapat ini, lalu setelah tahu itu dia minta gajinya dikurangi. Kalau sekarang kan tidak ada seperti itu kan dikatakan. Ya, di antara tulisan ulama itu adalah bahwa harta negara yang atau ini saya terjemahkan dari kata baitul mal, bahwa harta negara itu adalah milik kaum muslim. Ya, Ibnu Qudamah misalnya, ini kalau Pak Sarif kan hafal itu Ibnu Qudamah, ya salah seorang penulis buku usul fikih yang penting. Itu menyatakan bahwa tadi itu bahwa harta negara atau baitul mal itu milik kaum muslimin, bukan milik penguasa. Ya, As-Sarakhsi juga menyebutkan ahlul zimmah tidak berhak atas harta negara karena itu adalah harta kaum muslim dan tidak boleh dibelanjakan kecuali untuk kepentingan mereka. Ya, artinya khalifah atau penguasa tidak boleh menggunakan. Tapi itu hanya ditulis dalam buku, dalam prakteknya tidak bisa. Jadi itu hanya apa namanya ya, pelipur lara lah mungkin begitu. Jadi kontra korupsi itu hanya ada di dalam tulisan. Karena tidak ada kekuasaan yang bisa mendukung itu. Karena nanti akan kena adalah khalifah sendiri. Ya, persis seperti sekarang ini Qaddafi itu uangnya kan luar biasa, 42 tahun jadi presiden, itu kan luar biasa ya. Pangkatnya kolonel ketika dia jadi presiden, dan sampai sekarang itu tidak ada pangkat di atas kolonel di Libya. Jadi karena apa? Kalau di atas kolonel nanti memerintah dia kolonel kan jadi. Dan yang penting adalah bahwa yang punya pasukan itu kolonel, jenderal kan tidak punya pasukan. Yang punya pasukan kan kolonel yang punya pasukan. Dia merintah langsung pada pasukannya. Kalau jenderal kan enggak. Jenderal merintahkan kolonel kan. Nah, enggak ada di atasnya enggak ada. Kan kalau di atasnya nanti dia diperintah nanti. Khawatir kalau dia dikudeta. Ya, jadi harta negara itu bukan harta khalifah melainkan harta Allah. Ini kata Abu Ubaid. Sedangkan Asy-Syaukani mengatakan harta negara adalah milik kaum muslim dan merekalah yang berhak atas untuk membelanjakannya. Nah, harta itu mesti dibelanjakan untuk kepentingan umum kaum muslim sesuai dengan ijtihad atau pertimbangan penguasa. Jadi penguasa itu hanya berhak untuk mengatakan bahwa yang diperlukan sekarang untuk umat itu ini dibelanjakan untuk itu. Jadi ijtihadnya sekarang ini untuk apa? Kalau ijtihad untuk pendidikan, ijtihadnya untuk begitu. Itu dalam fikih ya. Ya, tentu itu tidak bisa dilaksanakan di dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Ya, kita di sini harus berdebat dulu kan, memilih mana. Jadi yang ijtihad bukan kan tidak ada satu orang yang berijtihad. Banyak ijtihadnya kan jama'i kan, jama'i itu kalau dibaca lain jima'i itu Pak. Sama artinya Pak, cuma Pak Sarip asosiasinya lain. Ya, lalu penguasa itu boleh mengambil dari harta itu bagian tertentu sekedar kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Itu yang tertulis di dalam buku-buku fikih. Jadi boleh penguasa itu mengambil dari harta negara atau baitul mal itu sekedar kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Selebihnya tidak boleh. Ya. Nah, sekarang kalau kita misalnya mendengar gaji presiden kita itu berapa? Enggak, lebih. Jadi tapi uang dana taktisnya 1 miliar kan? 1 bulan. jadi ya hampir sama saja sebenarnya itu. Kalau gajinya 30 juta, lalu taktisnya 1 miliar, sebenarnya hampir sama. Padahal itu kan kebutuhannya sudah dipenuhi oleh negara, ya. Ya, kadang-kadang memang juga begitu. Dari pejabat itu begitu ya. Kalau gaji direktur itu sebenarnya hanya 7 juta, ya. Direktur saya itu hanya 7 juta, ya.
Tidak ada dana taktis. Tapi yang ada adalah kalau saya kemana-mana tugas itu dibayari oleh negara. Ya. Nah itu kadang-kadang ada yang dibayari oleh negara tapi masih minta lagi di daerah kan gitu. Kadang-kadang begitu. Jadi double. Ya, jadi ya. Jadi lalu dikatakan oleh Ibnu Rajab, ini juga seorang ahli fikih, pajak tanah atau pajak kepala itu di sini kharaj wal jizyah itu untuk kepentingan umum. Kalau Al-Kasnawi, ini semua ahli fikih, harta negara yang diperoleh tanpa kekerasan seperti khumus dan pajak tanah, itu penguasa boleh mengambil darinya bagian tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sesuai dengan kepantasan, bil ma'ruf. Tadi saya katakan bil ma'ruf. Nah ini memang lalu kita kadang-kadang ma'rufnya itu seberapa? Ya. Memang sangat subjektif. Maka sebenarnya itu kata bil ma'ruf itu mestinya didefinisikan. Kalau orang hidup di Jogja, pejabat di Jogja itu apalagi kalau kebutuhan sehari-harinya sudah dipenuhi ya sebetulnya tidak perlu gajinya tinggi-tinggi kan, tidak perlu sebetulnya. Tapi tapi nyatanya tidak demikian kan, tidak demikian. Anggota DPR juga tidak mau kalah menaikkan juga gajinya ya sendiri. Memutuskan sendiri ini jadi ngambil sendiri. Jadi dan mulai selebihnya itu untuk kepentingan kaum muslim sesuai dengan istihadnya. Jadi tadi saya katakan ini yang pertama dilakukan oleh ahli fikih. Ahli fikih itu melakukan mungkin tindakan walaupun tindakan dalam tanda petik. Kontra korupsinya itu hanya dengan menulis buku. Yang pertama buku-buku yang hukum seperti ini, yang tentang harta umum itu. Selain itu juga ditemukan nasihat-nasihat kepada para penguasa untuk berbuat adil. Yang kedua itu buku umum ya, buku yang nasihat-nasihat. Ini kelihatan pada banyaknya cerita-cerita tentang sedikit pemimpin yang sangat menonjol dalam menjalankan keadilan. Jadi cerita tentang Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan seterusnya, atau Salahuddin Ayyubi dan seterusnya itu dibuat oleh fikih, mungkin oleh ulama itu mungkin untuk katut pengaman lah, sumpek sebetulnya tapi tidak bisa berbuat apa-apa, lalu hanya nulis. Ya untung ditulis sehingga kita tahu bahwa dulu ada orang yang tidak setuju pada praktek seperti itu. Tapi kalau semua sudah diam, lalu korupsi itu tidak ada yang mengkonternya. Ya. Tapi memang sulit tadi pada saat pemimpin yang ada itu korup dan menindas, maka memang yang dilakukan hanya bisa itu nulis buku paling atau cerita. Saya ingat waktu dulu Brezhnev itu masih sangat berkuasa. Brezhnev itu presiden Uni Soviet terakhir ya. Presiden Uni Soviet terakhir, ya, setelah itu lalu diganti orang yang sininya ada gambarnya itu apa? Siapa? Gorbachev ya. Setelah itu Gorbachev sudah Rusia. Tapi Brezhnev itu yang terakhir. Pada waktu Brezhnev itu kata orang Rusia, kan mereka jengkel pada apa yang dilakukan Brezhnev, tapi tidak berani berbuat. Tapi mereka itu hanya membuat lelucon. Di antaranya yang dilakukan adalah begini. Setiap hari orang itu baca koran katanya. Ada orang setiap hari baca koran. Halaman pertama saja. Setelah itu dibuang koran itu. Ditanya orang, kenapa kok halaman pertama yang kamu lihat? Saya mencari berita kematian kan itu. Berita kematian kok di halaman pertama? Ya tidak ada katanya begitu. Ada, pasti ada. Maksudnya itu kapan Brezhnev mati gitu. Kalau Brezhnev mati kan ditulis di halaman pertama pasti. Jadi itu supaya tidak sumpek. Jadi ada jalan keluar kan begitu. Atau orang Perancis ya, mungkin yang baca Facebook saya tahu, mau baca Facebook saya. Katanya orang Perancis itu jengkel sekali dengan presiden yang sekarang, Sarkozy. Itu konon katanya dibuat perangko dengan foto Sarkozy. Ya. Tapi setelah itu dibuat perangko ternyata tidak ada yang bisa nempel. Gitu. Jadi ternyata ditempelkan itu lepas terus gitu loh. Setelah diteliti, ternyata orang Perancis itu salah. Karena kalau mau nempelkan perangko kan dijilat dulu. Yang dijilat itu bukan bagian punggungnya, bagian belakang, bagian depannya. Saking jengkelnya pada Sarkozy, ludahi saja yang depan katanya. Jadi tidak bisa nempel perangkonya itu katanya. Ya,
Itu kan, jadi saking anunya, saking jengkelnya pada orang. Ya, lalu sekarang saya mau 2 poin lagi yang akan saya bicarakan. Lalu beberapa kesulitan mencari kontra korupsi dalam sejarah Islam itu adalah bahwa ada kekuasaan mutlak dari penguasa. Tidak ada sistem pengawasannya efektif. Syariah itu tidak bisa mengawasi. Ya. Karena bukan syariahnya sendiri, kan syariah itu kan barang mati ya. Yang bisa menghidupkan syariah itu ya pendukung syariah, penegak syariah itu harus ada. Dan dulu penegak syariah itu adalah khalifah dan bawahannya. Kan itu lalu mandul ketika berhadapan dengan khalifah sendiri lalu mandul. Ya. Lalu yang kedua, itu rakyatnya lemah. Yang membuat mereka menjadi sangat pragmatis. Jadi, rakyat lemah yang membuat menjadi pragmatis. Tapi memang itu 2 hal yang sulit ya. Kita pengalaman zaman Soeharto itu rakyatnya lemah, penguasanya sangat kuat. Itu kita mengatakan ya tidak baik karena lalu misalnya kasus seperti Kedung Ombo yang tidak orang ditindas oleh penguasa dan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa membela diri. Tapi lalu reformasi, rakyatnya menjadi lebih kuat, pemerintahnya menjadi lemah. Itu kan kacau juga. Sekarang ini kan siapa yang tadi pagi ya, ketika saya dijemput dari bandara itu, lihat ada polisi atau nangkap orang anak muda yang kelihatannya pakai sepeda motor tidak pakai helm. Tapi polisinya tidak berani turun, dia di atas motor aja begitu. Ini gimana ini polisinya seperti takut gitu loh. Seperti berani tapi tidak berani gitu loh. Jadi dia mungkin ngejar tadinya, setelah itu anaknya itu berhenti, tidak berani berbuat juga. Ini aneh memang ya. Jadi sekarang ini, jadi kalau rakyatnya itu kuat, itu cenderung kacau gitu loh. Kalau rakyatnya tidak kuat ditindas. Jadi bagaimana ini ada di dalam kalau orang fikih itu Sya'roni mengatakan baina kafatil mizan kan, di antara 2 ekstrim itu bagaimana tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat, atau kuat tapi tidak menjadi kacau. Sebenarnya kan begitu. Seharusnya rakyat itu kuat tetapi bisa mengatur diri sendiri. Itulah yang sebetulnya definisi masyarakat sipil itu seperti itu. Masyarakat yang kuat dan bisa mengatur diri sendiri. Nah, yang ada adalah masyarakat itu lemah diatur-atur atau masyarakatnya itu tidak bisa diatur sama sekali karena kuat. Ya. Dan kita ini kan lalu pragmatis. Seperti ini money politics atau politik uang itu kan menjadi sesuatu praktek yang yang marak di mana-mana itu karena rakyatnya pragmatis. Pokoknya siapa yang berani memberi paling banyak itu yang saya pilih. Ya. Ya, karena apa ya? Saya pilih yang manapun hasilnya sama kok. Saya pilih yang manapun hasilnya sama. Tidak ada perubahan yang berarti bagi kehidupan saya ketika misalnya pemimpinnya berubah. Ya, saya tidak tahu ini sekarang antara Haryadi, antara Hanafi, satu lagi siapa? Jufri. Namanya Angel gitu, yang ketiga itu siapa? Itu tidak tahu, saya tidak kenal, biasanya saya tidak ikut milih karena saya tidak kenal kan. Tidak ngerti saya mau milih yang mana juga tidak ngerti saya. Walaupun ini tadi pagi ada undangan untuk ibu itu dari tim pemenangan Fitri. Ya, gitu. Ya. Jadi itu, tapi saya tidak tahu. Yang pemilihan yang kemarin dulu saya tidak ikut. Ini kelihatannya tidak ikut juga. Kelihatannya. Karena kalau kemarin dulu saya tidak suka pada yang maju, kalau sekarang itu tidak ngerti. Jadi sama saja. Tidak ngerti saya yang mana itu ya. Dan sama-sama namanya kan sama-sama nama santri ya, itu tiga-tiganya ya. Tapi yang Haryadi tidak santri ya, Haryadi. Tapi Suyutinya mantan dirjen di Kementerian Agama. Ya. Dan itu kan jelas itu dosen IAIN Semarang dulu bapaknya. Tadi terus lalu yang berikutnya biasanya lalu yang terjadi dalam dunia Islam itu kekuatan itu dipakai untuk membentuk rezim baru ya. Jadi tidak terjadi penguatan rakyat. Jadi misalnya Gaddafi itu jadi presiden
itu dia menjatuhkan Sanusi ya sebelumnya. Jamal Abdul Nasser menjatuhkan Farouk. jadi selalu begitu. Jadi yang di dunia Arab Islam itu tidak ada mantan presiden yang baik-baik, itu tidak ada. Ya. Di dunia Islam itu setahu saya presiden yang pensiun baik-baik itu hanya di Indonesia. Dan Bangladesh ini ada satu, tapi walaupun ada persoalan. Tapi mantan presiden itu Habibie sampai sekarang masih bisa kemana-mana. Kalau di Arab tidak ada. Mantan presiden tidak bisa pulang ke kampungnya. Tidak boleh. Ya. Kalau tidak digantung ya menjadi pelarian ke luar negeri. Ya. Itu selalu begitu. Jadi negara apapun ya, di Arab itu ya. Yang Islam. Kalau yang Lebanon itu ada. Jadi yang ada itu di Arab itu hanya Lebanon yang ada itu. Walaupun kemarin yang Rafiq Hariri dibunuh ya. Lalu kelemahan sanksi moral. Kita ini diam saja ya kalau sudah tahu bahwa orang itu atau mempunyai indikasi kuat bahwa si A itu korupsi, tapi ketika diberi sumbangan mau juga. Gitu kan. Jadi kita ini mana ya enggak tahu ya. Halal atau tidak halal yang penting banyak kan gitu. Jadi ini memang menjadi masalah. Jadi tidak ada sanksi moral. Ketika NU Muktamar NU di Munas NU di Surabaya beberapa tahun yang lalu itu membuat keputusan bahwa ulama tidak boleh menyalatkan orang yang korupsi. Itu diprotes banyak orang kan. Nah, padahal sebenarnya itu hanya ulama yang tidak boleh, kalau santri ya boleh lah menyolati. Jadi yang nyolati itu biar santri atau orang yang baru ngerti Islam boleh lah nyolati. Tapi kalau yang ulamanya jangan menyolati orang yang korupsi. Tapi itu diprotes banyak orang. Ya. Jadi ini. Lalu yang kurangnya pendidikan yang membentuk pribadi terampil, bermoral dan bermartabat. Ini sulit sekali. Ya buktinya banyak itu penyelenggara pendidikan itu yang asal-asalan ya, terutama yang S2 ini Pak Amir ya. Ini sebenarnya korupsi juga, tapi yang dikorupsi dan yang mengkorupsi itu sama-sama ridhonya. Jadi gimana ya? Jadi sebenarnya itu ya antarodin itu betul. Itu kan kalau jual beli, tapi ini kan sebenarnya bukan jual beli ini. Yang tadi yang dikatakan Pak Direktur tadi itu ya tidak usah terlalu ketat. Iya betul, tetapi bukan berarti lalu boleh semurah-murahnya itu tidak bisa. Seperti itu tidak bisa. Ada orang yang mengatakan tesis atau disertasi yang baik itu adalah tesis yang jadi. Ya. Pokoknya kalau tidak jadi ya jelek walaupun isinya kan ya. Jadi walaupun pikirannya memikirkan hal yang besar yang mungkin akan bermanfaat, tapi tidak pernah ditulis, ya bukan tesis yang baik, ya bukan ya. Ya walaupun kadang-kadang menyelesaikannya itu susah ya. Saya sendiri itu dulu mengerjakan disertasi agak cepat. Kalau tesis saya itu saya selesai kuliah tahun 84. Saya ini baru di wisuda tahun 88, 4 tahun tesis itu. Luar biasa kan? Itu kalau dikerjakan, enggak dikerjakan itu. Ya jadi itu ya kalau disertasi memang agak cepat ya, disertasi itu 4 tahun juga, tapi kan disertasi 4 tahun itu wajar. Tapi kalau tesis 4 tahun itu enggak wajar sebetulnya itu. Saya dulu untuk nulis disertasi itu saya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah saya tempel di pintu saya itu tidak menerima permintaan ceramah gitu. Tulisan besar itu. Permintaan ceramah kalau tamu kan ya, kalau tamu istri saya yang menerima. Tapi permintaan ceramah itu saya tulis besar di situ, tidak menerima. Ada yang maksudnya nakal. Nanti kalau sudah selesai boleh kan gitu. Ya. Itu, lalu yang kedua adalah saya mengerjakan itu. Saya kalau sore tidur jam 8 tidur saya, sholat isya terus tidur saya. Nanti jam 12 malam bangun mengerjakan. Itu ya mungkin 3-4 bulan selesai itu ya. Disertasi saya, dan itu dalam 2 bahasa saya nulis. Bahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ujiannya 3 bahasa, Arab, Inggris, Indonesia. Karena apa?
Karena kebetulan promotor saya satu tidak bisa bahasa Indonesia, jadi saya terpaksa itu nulisnya dalam bahasa Inggris. Jadi waktu itu saya kirimkan naskah saya dalam bahasa Indonesia, satu bab kepada dia. Jawabannya apa? Masin, saya terima kasih dikirimi naskah, tapi Anda dua pilihan katanya. Kamu tulis dalam bahasa Inggris, atau kamu cari orang lain yang bisa bahasa Indonesia kan gitu. Waduh, saya bagaimana ini? Saya pikir, wah sudahlah. Saya jawab, ya baik, saya akan tulis dalam bahasa Inggris, supaya saya bisa bahasa Inggris kan begitu ya. Betul, ketika saya terjemahkan dalam bahasa Inggris, saya kirim ke dia, pulang, naskahnya itu balik ke saya, kesalahannya itu satu halaman ada 20 mungkin. Jadi, satu halaman itu 20, coretannya itu 20, bab 1. Tapi bab 2 sudah berkurang, mungkin hanya 10 satu halaman. Bab 3 dan bab 4 itu ya mungkin 4-5 halaman baru ada coretan. Ternyata itu memaksa diri ya, dalam waktu 4 bulan itu saya memaksa diri meningkatkan kemampuan nulis bahasa Inggris dari yang tadinya setiap halaman dicoret 20 menjadi mungkin 5-4 satu bab itu mungkin hanya 5 atau 4 coretan. Jadi ini ada manfaatnya. Kalau tadi saya tidak memaksa diri pasti tidak bisa. Ya. Ini jadi janganlah pendidikan ini diobral. Kalau diobral akibatnya memang lalu kita lemah di dalam moral, lemah di dalam pengendalian diri. Saya kira itu. Lalu yang upaya ke depan itu bagaimana? Saya kira sekedar usul saja ya ini. Usul ke depan itu kita mesti menggali terus nilai-nilai Islam yang bertentangan, yang berisi penentangan tindakan-tindakan yang tidak baik. Termasuk di dalamnya pengkhianatan terhadap amanah yang diberikan kepada kita. Ini sangat penting. Jadi ya memang zamannya sekarang memang tidak begitu ya. Sekarang ini zamannya lagi yang paling bagus itu kalau orang punya koneksi. Tapi apa ini akan berjalan begini terus? Saya kira tidak. Ya, mesti ini dilawan. Mestinya yang terbaik itu adalah orang yang mampu bekerja dan bertanggung jawab. Atau katakanlah yang punya moral. Kalau sekarang itu tidak, justru yang berhasil itu, yang berhasil mencapai jabatan tinggi, yang berhasil menjadi politisi terkenal dan seterusnya itu justru orang yang paling jahat gitu loh. Ya. Artinya tidak bermoral. Yang bisa kusak-kusuk ke sana kemari gitu. Ini ya harus kita lawan, sebenarnya begitu. Tapi memang nggak usah dilawan lah, Pak. Lebih mudah kan kita kerja yang seperti itu. Kusak-kusuk seperti itu mungkin lebih mudah daripada mempertahankan moral. Ya. Jadi ini mesti dicari terus nilai-nilai keislaman yang kontra terhadap korupsi. Lalu yang kedua, pengawasan sistem pengawasan yang menyeluruh dan terpercaya. Ini penting. Sebab kalau orang itu hanya diserai diberi moral saja, itu tidak bisa. Karena godaan itu sangat besar. Mungkin sendirian tahan. Tapi lihat tetangganya mobilnya gonta-ganti, lain lagi nanti persoalannya. Ya. Saya kadang-kadang juga begitu ya. Kalau pas naik mobil di jalan itu kan nyopir mobil itu tenang saja, saya jalan 40, 60 tahu-tahu nanti ada mobil yang nyalip. Kalau yang nyalip itu saya pakai mobil yang 1300 cc disalip mobil 1300 cc, oke lah, enggak apa-apa, itu setingkat. Tapi tiba-tiba nanti yang mobil yang 1000 cc nyalip, aduh, masa saya lebih tinggi kok di sana. Jadi ada emosi di situ, ada ketersinggungan di situ. Ya ini lalu mencari godaan itu ada di mana-mana. Ada godaan, apalagi ini mobil baru disalip mobil yang sudah merotoli kan. Wah, ini sudah lain lagi persoalannya. Ini seperti itu, dalam kehidupan juga seringkali begitu. Kita ini tidak tahan karena ada orang lain yang katakanlah berhasil dari segi materi. Ya. Lalu kita melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Ya, maka perlu ada sistem pengawasan yang menyeluruh. Sekarang ini banyak yang tidak terawasi. Uang organisasi dari mana dan dibelanjakan untuk apa, itu hampir tidak ada yang tahu. Terutama uang partai. Saya tuh heran, tanya-tanya saya. Misalnya seperti partai ini muktamar di sini
biayanya itu sampai 5 miliar. Dari mana ya? Apa urunan? Tidak mungkin itu kalau urunan. Masa orang urunan untuk partai Demokrat? Tidak ada, saya kira itu. Ya, kalau partai kecil mungkin. Kalau partai kecil urunan itu mungkin karena masih idealis gitu ya. Tapi kalau sudah besar tidak mungkin itu. Nah, itu tidak ada. Jadi saya sendiri, saya Rois Suriah PBNU. Saya tidak ngerti uang NU itu dari mana dan dibelanjakannya gimana. Saya tidak ngerti saya. Kalau rapat di PBNU dikasih uang transport 100.000 itu dari mana ini uangnya? Saya tidak ngerti itu. Tapi ya walaupun tidak ngerti saya tanda tangani juga. Ya kan datangnya ke situ pakai uang, pakai bensin, pakai ya sudahlah. Nah, tapi dari mana ini uangnya? Saya bertanya-tanya sebetulnya itu. Dari mana itu? Ketika Anda diterima nanti dikatakan sok suci, sok bersih ya. Jadi tidak enak juga. Lalu memang perlu kita yang berikutnya itu memperkuat rakyat dengan kepatuhan kepada norma dan hukum. Jadi kuat tapi patuh kepada hukum. Nah, sebenarnya mulainya kita ini masalah budaya sebetulnya itu. Jadi kita mesti berani bertanya, mesti berani mengemukakan pendapat, mesti berani berbeda dengan orang lain. Saya kira itu Tapi harus ada dasarnya yang kuat. Ya, kalau bahasa Jawa kan ono watone. Tapi orang mung waton kan gitu. Jadi orang Jawa itu, orang Jogja mengatakan nek ngomong kudu ono watone, ning ojo waton omong kan gitu. Jadi ono watone itu artinya ada dasarnya, ada ada yang dipegangi kan gitu. Jadi nah, lalu yang berikutnya agama. Sekarang saya ingin jadi agama atau religiositas atau keberagamaan itu dipusatkan pada pembinaan moral, bukan pada ibadah dan kesalehan individual. Selama ini kita menganggap orang itu soleh, orang itu beragama baik, kalau dia sholatnya rajin, kalau puasanya Senin Kemis terus puasa atau apa. Tapi itu bersifat individual dan ritual, ibadah. Jadi ritual individual itu lebih banyak. Tapi bukan pada moralnya. Ya. Ini saya kira maka orang yang koruptor itu yang ketahuan korupsi, itu kan mungkin mereka hajinya berkali-kali, umrohnya setahun bisa 3 kali, dan seterusnya. Ini kan pelecehan terhadap agama sebetulnya. Tapi mereka itu merasa mungkin merasa puas karena bisa membersihkan diri barangkali. Mungkin hitung-hitungannya kan katanya kan masalah umayyum fikuna fisabilillah masali habbatin ambadat sab'an sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah kan. Jadi perumpamaan sedekah yang kamu berikan itu kan seperti habbah ya, seperti satu biji yang menumbuhkan 4 bulir, dan satu bulir itu ada mi'atu habbah, ada jadi 700. Jadi kalau sedekah 1 juta, kita dapat 700 juta. Nah, sekarang kalau saya korupsi 1 juta, yang 500.000 saya sedekahkan. Saya kan masih untung itu. Jadi itu orang berpikir seperti itu. Jadi waduh lah, ini kapan mau habisnya kalau demikian. Maka ada orang yang berpikir begini. Kita perlu zakat itu ngitungnya bukan pukul rata. Bukan zakat itu 2,5% milik kalau kekayaan. Tapi dihitung dulu kalau itu zakat untuk uang yang betul-betul halal. Kita yakin betul kalau itu halal, 2,5%. Kalau agak ragu-ragu, ya mungkin 5%. Nanti kalau ya, jadi kan bisa naik. Kalau kita yakin betul bahwa itu haram, zakatnya ya mungkin ya, tapi masih harus ada sisanya, jadi 90% gitu. Tapi walaupun 90% cukup banyak itu kalau korupsinya 1 triliun kan masih cukup banyak itu. Lalu yang berikutnya itu adalah memperkuat lembaga-lembaga Islam yang peduli pada pembinaan moral, terutama lembaga pendidikan. Jadi saya kira seperti UII, UIN, lalu madrasah, lalu sekolah tinggi Islam dan seterusnya itu mesti berani menyuarakan pembinaan moral. Kalau ada yang tidak baik mesti ngomong dalam moral ini. Jadi ini supaya orang tidak diam aja.
Jadi seakan kita diam ini kan seakan-akan kan seperti itu, seperti yang dikatakan suku tuha iznuha itu kan. Jadi kalau kita itu diam dianggap mengizinkan. Jadi ini sebetulnya yang perlu diperkuat. Jadi lembaga-lembaga Islam itu tidak boleh diam saja pada korupsi. Kalau kita diam saja ya terus saya kira akan berjalan terus. Nah, ini barangkali yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penyampaian dari Pak Prof. Makasin. Mungkin audien kita kasih kesempatan untuk dua orang memperdalam atau menanyakan ya yang perlu ditanyakan. Ya, silakan. Ya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Willy Ashadi, ambil konsentrasi hukum bisnis Islam. Ya. Prof. Mahasin yang saya hormati, berbicara tentang korupsi, mungkin tidak hanya saya dan mungkin teman-teman yang lain, ketika mendengar, melihat, dan menyaksikan berita korupsi di media elektronik dan di media cetak, mungkin nuraninya akan bertentangan. Yang kemarin mungkin masih ingat dalam benak kita Gate Century. Ada juga yang terbaru, yang sebelum Ramadan, kasus Nazarudin. Setelah Syawal, kasus Menteri Tenaga dan Administrasi. Dan isu yang terbaru yang saya dengar tentang isu Kemenak. Nah, kebetulan ada Prof. Mahasin, saya ingin nanti tanya, ingin klarifikasi. Yang pertama, mungkin kita bisa melihat negara-negara untuk kita ambil contoh dalam hal untuk penegakan kasus korupsi. Beberapa tahun silam ketika rezim Zhurongji di Cina, dia pernah mengeluarkan statement kepada para rakyatnya. Dia akan menyiapkan 100 peti mati, 99 untuk koruptor, dan 1 buat dirinya kalau dia tidak bisa membasmi para koruptor. Nah ini. Terus yang kedua, mungkin kita bisa melihat kasus Iran, negara Iran. Pemimpin Iran saat ini yang dipimpin oleh rezim Mahmud Ahmadinejad. Nah ini dulu sebelum menjadi presiden, dia kan gubernur. Itu saya mendengar, mengikuti karir politik beliau. Itu sebelum menjadi presiden itu, menjadi wali kota ataupun gubernur, dia tetap tinggal di rumah yang sederhana. Yang ingin saya katakan adalah, ini menunjukkan seorang pemimpin, saya kira yang perlu dicontoh. Sama seperti halnya kasus yang Prof. Mahasin jelaskan, bagaimana sejarah kepemimpinan ketika Umar bin Khattab, dia bisa mengendalikan para amir-amirnya, bukan Prof. Amir Mualim saya maksud. Nah, itu ketika Amr bin As, ketika ada seorang Yahudi yang memiliki rumah, tiba-tiba karena untuk kepentingan umum dilongsorkan, digeser dia dari rumahnya itu, sehingga dia melapor. Nah ini apakah ini termasuk kasus korupsi dalam hal kekuasaan? Nah pertanyaan saya adalah, seperti yang dipaparkan Pak Rektor tadi ketika sambutan, sangat ironis sekali Prof. Saya kira Indonesia yang mayoritas masyarakat Islam, beliau mengatakan di dalam jurnal internasional Washington State bahwasanya Indonesia peringkat ke 140 negara yang tidak mengedepankan Islam. Nah, kasus yang ingin saya kaitkan lagi tentang Kemenak ini, kemarin saya bertemu dengan salah satu teman saya yang akan berangkat haji. Dia mengatakan dia sebenarnya berangkat tahun 2014, Prof. Nah, tapi dia mengatakan bisa dia berangkat 2011 ini dengan catatan, maaf Prof, dengan membayar. Nah, ini isu yang terbaru saya dengar. Nah, lantas yang saya ingin tanyakan kepada Prof adalah bagaimana kita meminimalisir ataupun paling tidak bisa menstop korupsi ini. Karena sudah sistemik ini, Prof. Semua pemimpin negara kita, saya tidak mengatakan semua, mungkin sebagian besar yang kita lihat
semua departemen melakukan tindakan korupsi berjamaah. Yang kedua, Prof, umpamanya kita sebagai bawahan, bagaimana sikap kita kalau pemimpin kita melakukan korupsi? Kalau umpamanya kita berdiam saja, nah, bagaimana kita tidak bekerja lagi di situ? Tapi kalau misalnya kita menentang, kita akan didepak, Prof. Nah, ini saya ingin penjelasan Profesor Mahasin. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih baru di sini, mahasiswa baru. Nama saya Makrus, Prof. Iya. Yang saya tanyakan mungkin hampir sama dengan yang teman yang Willy tadi, apa yang disampaikan tadi. Tapi barangkali apakah kemudian yang disampaikan Prof tadi tentang terkait dengan korupsi gitu. Kalau bicara korupsi, saya cukup lebih baik kalau pagi-pagi atau sore hari, lebih baik teman-teman lebih baik mematikan TV-nya saja gitu, ketimbang menyaksikan berita yang pada akhirnya ya ujungnya korupsi juga gitu. Ya karena ya kalau berbicara korupsi bagi saya bukan hal-hal yang sifatnya ini ya sudah apa namanya, sudah tabu gitu. Sudah hal yang biasa bagi saya pribadi ketika menyaksikan bahwa ini pejabat ini berkorupsi ini dan lain-lain gitu. Tapi apa yang disinggung oleh Profesor tadi terkait dengan korupsi, apakah kemudian dalam contoh kasus beberapa waktu yang lalu memang pernah saya dan teman-teman meneliti beberapa orang terkait dengan di beberapa pimpinan daerah gitu, orang yang berkorupsi hampir rata-rata digunakan ya. Ada yang sebagian untuk haji, Prof. Ada yang untuk mengobati orangnya untuk sakit, berobat. Nah, ini kan dari dananya dan untuk berkorupsi gitu. Apakah kemudian kita sepakati bahwa berkorupsi itu merupakan penistaan terhadap agama gitu, bagi yang beragama gitu? Itu salah satunya. Terus yang kedua, apakah kemudian orang-orang yang berhaji sudah berapa kali, misalkan maksimal 2 kali gitu, yang ketiga kali kemudian menjadi sesuatu yang haram atau gimana gitu, biar orang yang tidak mampu haji itu bisa haji gitu. Barangkali bisa disebut dengan subsidi silang untuk haji gitu. Terus yang berikutnya terkait dengan kultur kenegaraan gitu. Dalam konteks Indonesia sebenarnya bagi saya pribadi sebenarnya bisa dilakukan, karena kalau melihat di Arab sebenarnya hampir negara-negara Arab mulai dari beberapa revolusi beberapa negara yang ada di Arab akhir-akhir ini memang arahnya ke transisi demokrasi gitu. Dan Indonesia sebenarnya dari tahun 98 setelah tumbangnya Soeharto misalkan, era demokrasi kita sudah menjalankan hampir 10 tahun. Sedangkan kalau kekuatan masyarakat sipil sebut saja Muhammadiyah misalkan sudah 1 abad, NU sudah 85. Kekuatan masyarakat sipil sebenarnya tidak ada persoalan bagi saya itu. Tetapi kemudian timbul pertanyaan gitu, sejauh mana kemudian masyarakat sipil itu mengambil peran terhadap struktur kenegaraan gitu. Apakah kemudian ke depan bisa tidak misalkan Indonesia menjadi contoh gitu, paling tidak untuk memberantas korupsi gitu, menjadi contoh gitu. Jadi kalau Arab misalkan Hadafi sudah ya bisa dibilang hampir semua rata-rata yang tumbang kemarin adalah rezim otoriter, apakah kemudian yang Indonesia dengan kekuatan masyarakat sipilnya kemudian menjadi contoh gitu dengan berlembaganya beberapa hal, misalkan adanya bank syariah, menimbulnya beberapa lembaga filantropi misalkan kayak gitu. Artinya paling tidak merupakan kekuatan masyarakat sipil ditambah dengan kekuatan pemerintah untuk membasmi sedikit konsentrasi dari bidang hal yang sifatnya korupsi gitu. Karena Presiden SBY misalkan bagi yang memilih ya presidennya, karena ya kalau ingin berada di depan ya seharusnya 2 orang menteri yang jelas-jelas ya sudah diindikasikan. Bentar lagi mungkin yang berbicara dengan KTP elektronik ya mudah-mudahan lah, jangan sampai lah mau sampai 3 menteri, jangan-jangan nanti cuman saling sandra satu sama lain. Mungkin itu saja Prof yang saya tanyakan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya
meminimalisasi korupsi itu tidak ada resep yang manjur dan berlaku untuk semua keadaan. Saya tahu betapa misalnya Menteri Agama yang sebelum ini itu sangat sangat gigih dalam memerangi korupsi. Tapi justru dia yang diserang oleh ICW besar-besaran. Jadi dan memang sulit ya, karena itu sendirian dia, menteri sendirian, yang di bawahnya sulit. Sekarang juga berusaha seperti itu, walaupun saya melihat tidak segigih sama, tapi juga itu satu ditutup, yang lain jebol, itu selalu begitu ya. Maka lalu saya mengatakan itu tidak boleh hanya 1-2 orang. Tapi itu mesti ada usaha yang itu biarlah tokoh-tokoh itu melakukan tindakan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi kita juga memulai dari bawah, mulai dari pendidikan. Memang itu lama, tetapi saya kira hanya dengan pendidikan yang bisa itu. Kalau gebrakan seperti yang dilakukan di Cina itu mungkin itu, tapi nanti kalau yang orang yang seperti itu hilang, balik lagi itu. Tapi kalau dengan pendidikan yang jadi kita melihat misalnya seperti di Jepang, walaupun Jepang itu tetap ada juga korupsi. Katanya negara yang korupsinya tersedikit itu adalah Singapura ya. Itu terutama pada waktu Lee Kuan Yew ya. Itu dia bersih, lalu menerapkan kekuasaan dengan ketat, tangan besi. Siapapun yang salah, tidak peduli siapa, dibabat habis. Tapi kita kan tidak begitu. Ya kasihanlah kawan sendiri kan, begitu kan. Seperti ini kan ketika katakanlah ya, contoh misalnya Muhaimin ini terkena kasus, itu kan lalu kawan-kawannya di partai lalu mengatakan awas kalau Muhaimin nanti di kantor diganggu gugat, nanti saya akan keluar dari koalisi kan, seperti itu. Itu kan benar ya. Orang ya itu sikap kita begitu sebenarnya. Partai Demokrat kemarin juga begitu kan, Nazarudin ketika pertama kali kan, dia cuma berobat, nanti setelah sembuh pulang lagi kan gitu. Jadi begitu. Siapa namanya itu? Yang Batu Gana itu. Kan begitu itu. Saya itu paling jengkel pada Batu Gana itu karena dia seolah-olah mau membela Nazarudin dengan apapun yang tapi akhirnya kan tahu sendiri, ternyata beneran dia itu. Saya kira orang-orang seperti Batu Gana, seperti Rohut Sitompul sudah tahu sebelumnya apa yang dikerjakan, itu saya kira tahu. Ini saya kira lalu menarik untuk diambil pelajaran, yaitu bahwa korupsi itu tidak bisa ditangani dengan 1-2 lembaga. KPK itu tidak bisa menangani korupsi dengan kalau sendirian, tapi yang lain-lain. Dan karena kita ini tidak bisa berharap kepada lembaga-lembaga yang sudah ada, maka saya kira mulai dengan diri sendiri yang kita mampu, yaitu saya kira itu. Yaitu apa? Kalau saya pendidikan itu lebih mudah karena relatif yang dididik itu kan orang yang belum tercemar. Ya. Dan itu banyak. Saya tidak sengaja itu menonton video Mantep Sudarsono itu, Ki Mantep Sudarsono. Kenapa dia itu dia mengatakan saya masuk Islam. Dia itu tadinya Islam abangan lalu menjadi haji kan sekarang. Kenapa dia itu menjadi Islam? Itu karena anaknya yang terkecil itu kebetulan punya guru yang bagus, lalu dia itu menjadi katakanlah santri gitu. Anaknya yang paling kecil siapa namanya, Heri atau siapa namanya. Itu lalu akhirnya dia itu yang memaksa orang tuanya. Dan itu lama perjuangan sampai 5 tahun. Jadi sampai anak itu tadinya kan dia itu katanya di Karangpandan tempat Mantep tinggal itu.
nggak ada masjid. Masjid paling dekat tuh 4 kilo. Anaknya itu jalan kaki kalau ke sana. Ayahnya menyuruh sopirnya untuk coba itu, kan mantap kan, kaya kan, sopir mobilnya banyak. Coba itu Heri diantar, nggak mau dia mau jalan kaki. Dia bilang, saya mau naik mobil ke masjid kalau ayah saya ikut. Kalau sendirian saya nggak mau. Sampai berjalan, sampai setahun itu mantapnya itu nggak mau juga menjadi sholat itu nggak mau dia. Lalu tapi kasihan pada anaknya, dia buat masjid waktu peresmian itu semua orang sholat, dia sendiri tidak sholat, padahal dia yang buat. lalu dia mengatakan, ditanya orang, dan dia ngaku ketika ditanya orang, kau tidak sholat? Memang saya belum Islam, katanya begitu. Lah kenapa buat masjid untuk anak saya, supaya anak saya tidak, kalau Jumatan tidak usah jauh-jauh, katanya. Lalu setelah itu kira-kira setahun kemudian anak itu tidak mau pulang ke rumah. Dia tidurnya di masjid. Setelah punya masjid itu, bapak saya itu kebangetan katanya. Itu orang Sunan Muiz itu tidak pernah sholat katanya. Saya tidak mau pulang. Dia mau pulang dia. Nah, karena anaknya yang gigih begitu, setelah itu anaknya khitan. Ketika khitan anak orang sunatan ya pada zamannya. Sunatan ayahnya tanya, kamu mau minta apa? Mau minta apa akan saya berikan. Saya tidak minta apa-apa katanya. Lalu kalau sunat mau apa? Saya mau umroh katanya begitu. Mau umroh ya sudah dengan nanti saya daftarkan. Enggak, pakai uang saya sendiri katanya. Jadi anaknya itu menabung uang hadiah dari ayahnya dari mana-mana untuk sampai dapat umroh. Lalu baru mantep itu merasa iya anak saya ini kan tidak punya penghasilan yang tetap. Tapi kok umroh katanya. Dia sendirian. Lalu akhirnya dia tanya pada orang, boleh enggak kalau orang itu belum sholat sudah umroh katanya. Ditanya itu kalau salah Mbah Ainun Najib, Ainun mengatakan boleh aja. Siapa yang membolehkan? Ya niat kamu itu yang bolehkan katanya begitu. Karena kamu sudah ingin, kamu boleh katanya begitu. Ya jadi, tapi lalu dia dinasihati sebaiknya ya dulu lah, sholat dulu, lalu baru itu dari setelah itu lalu dia masuk Islam. Jadi itu saya cuma mau ini bahwa anak yang dididik dengan baik itu bisa mempengaruhi orang tuanya. Ya. Ini kalau kita mulai dengan yang baik. Jadi tidak tentu orang tuanya ya kalau pengakuan mantap itu sudah melakukan semua kejahatan yang dilakukan oleh kan. Jadi istilahnya molimo itu ya orang mengatakan begitu ya. Apa namanya? Molimo itu ya madat, main, medok, apalagi mateni wong belum, mateni wong cuma dalam wayang aja. Tapi dia tuh main, udah, main perempuan sudah, minum udah, sebenarnya itu sudah. Jadi dia tuh melakukan kejahatan individual yang seperti itu sudah dilakukan semua. Lalu itu kan kita tidak berpikir bahwa anaknya nanti tidak terpengaruh kan begitu. Tapi ternyata anaknya bisa mempengaruhi ayahnya menjadi, lalu akhirnya sekarang menjadi haji. Sekarang kan Ki Haji Mantap Sudarsono sekarang. Dan setelah haji malah lebih banyak lagi orang yang menangkap dia. Dan itu ada. Artinya itu. Jadi banyak jalan. Tapi kalau saya melihat jalan yang paling baik kita jalani itu adalah melalui pendidikan. Ya. Terutama pendidikan yang tadi itu, pendidikan yang memperhatikan moral. Termasuk agama kita itu tidak banyak memperhatikan moral loh. Kalau kita perhatikan. Coba anak kita itu kalau belajar agama diajari pertama kali apa? Kan baca Quran lalu sholat. Moral itu tidak begitu diperhatikan. Ya, jadi lebih formal rukun Islam itu yang diajarkan. Tapi bukan menjadi orang yang punya kepribadian yang kuat. Itu tidak menjadi definisi Islam yang kita pahami selama ini. Lalu kalau sebagai bawahan melihat atasannya korupsi bagaimana? Ya kalau petunjuk Nabi kan watul kubiadikum la tahlukah itu kan. Memang marra minkum mungkaron falyughayyir bi yadi. Kalau melihat kemungkaran itu ubahlah dengan tangan. Tapi ada hadis lain yang mengatakan tidak boleh orang mencelakakan diri sendiri. Nah, gimana ini antara dua hal ini? Harus mengubah tapi tidak boleh mencelakakan diri sendiri. Kan ada pilihan itu, dengan tangan, dengan mulut atau dengan hati. Paling tidak dengan hati itu. Jadi itu.
Ya artinya kita tidak setuju. Tidak setuju. Tidak harus selalu kita mencelakakan diri sendiri. Oke, saya mundur. Belum tentu mundur itu membawa perubahan itu. Saya kira pasti dihitung betul. Memang ada orang yang, oke, saya mundur, saya tidak mau anu. Tapi kalau mundur diganti orang tidak dipercaya lagi, kan dosa juga sebetulnya itu. Ya, kenapa mundur? Karena paling tidak kalau dia masih di situ masih bisa mengurangi sedikit, kan begitu. Saya kira nomor satu, saya kira itu tadi, mengingatkan nomor satu. Kalau berani, kalau tidak berani ya mendoakan aja di belakang. Tapi tidak mengikuti jelas. Ya, tidak mengikuti jelas. Saya ingat cerita Gus Dur almarhum dengan Johan Effendi. Dua orang itu sangat akrab. Sangat akrab. Gus Dur jadi presiden, Johan jadi menteri sekretaris negara. Ya. Itu kalau Gus Dur memerintahkan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan, dan karena Gus Dur mungkin tidak ngerti aturannya gimana ya, jadi dia perintahkan aja gitu loh. Jadi ini gampang aja kan, Gus Dur kan begitu. Lalu oleh si Johan, menurut cerita Johan, saya tidak pernah mendapat cerita dari Gus Dur ya. Johan cuma mengatakan, ya dia tidak menjawab, tapi tidak dilaksanakan. Tidak menjawab, tidak dilaksanakan. Sampai akhirnya karena berkali-kali dia diganti. Tapi Johan diganti itu tidak menjadi masalah. Dia tetap baik aja dengan Gus Dur. Tetap baik. Jadi setahu saya sampai Gus Dur meninggal itu, Johan itu sangat loyal kepada Gus Dur. Tetapi kalau ada perintahnya yang tidak baik, dia tidak laksanakan. Tuh, itu contoh yang orangnya masih hidup, ya. Johan Effendi. Orangnya masih hidup. Itu bisa dibaca di dalam buku 70 tahun Johan Effendi. Ya, kebetulan saya sering duduk berdua aja dengan Johan, jadi dia cerita itu sangat dekat dengan dan itu dia melihat kelebihan Gus Dur itu dia mirip juga seperti Johan. Dia itu meskipun marah pada orang, nanti setelah itu dia yang mulai menyapa. Gitu. Kalau kita kan tidak bisa ya. Kita marah pada orang ya tunggu sampai dia menyapa baru kita mau kan. Tapi kalau itu kata Pak Mahfud MD itu kan pagi dia marah betul pada hari ini dia marah betul pada Mahfud. Lalu Mahfud pulang ke Jogja, besoknya Gus Dur ke Jogja. Itu pertama kali begitu turun dari pesawat itu dia mengatakan, "Saya mau minta kopi ke rumahnya Mahfud." Jadi padahal kemarin baru aja marah. Jadi itu kan kita tidak bisa seperti itu ya. Jadi tidak bisa. Jadi itu saya kira penting yang seperti itu ya. Jadi kalau atasan bisa kita nasihati. Tapi kalau tidak bisa, kalau kita merasa itu akan ya paling tidak menjaga supaya kesalahan dia itu tidak menjadi bertambah-tambah dengan ya kalau sudah tidak kuat ya mundur, saya kira tidak apa, tapi kalau masih kuat jadi tahan aja walaupun saya kira begitu. Jadi ada tahap-tahap saya kira yang perlu dilakukan. Lalu korupsi itu penistaan terhadap agama, saya kira iya itu jelas sekali Mas Mahrus ya, jelas penistaan terhadap agama. Nah, korupsi apalagi kok korupsi, sholat aja bisa dikatakan penistaan terhadap agama kok, ya kan? Kan itu ara'aita alladzi yukazzibu biddin fadzalikal ladzi yad'u ila ta'am miskin. Terus-terusnya kan fawailul lil musallin. Jadi orang yang sholat tapi tidak melakukan ini kan menistakan agama, mendustakan agama itu. Artinya juga menistakan agama. Apalagi korupsi yang jelas-jelas ya. Jadi itu korupsi untuk haji, korupsi untuk membangun masjid, korupsi apa-apa itu menistakan agama sebetulnya itu. Walaupun masjidnya tetap sah dipakai untuk sholat, ya itu kan orang mengatakan ya masjid tetap kan ya. Tapi jadi bahkan ada orang mengatakan makanan kita itu ada yang halal secara formal tapi haram secara hakikat, ada yang sebaliknya. Jadi beras kita itu sekarang katanya itu haram secara hakikat. Kenapa? Karena beras kita itu impor dan membunuh petani. Maka sebetulnya kita ini memakan barang haram. Dari segi itu. Ya, itu kata siapa namanya? Kata Maksum ya, Profesor Maksum ya, dari UGM itu kan. Jadi semua beras yang dimakan di Indonesia itu haram kata dia. Kenapa? Karena diimpor sedangkan petani tidak. Jadi petani jadi melarat gitu ya. Dibiarkan menjadi melarat gitu. Maka itu sebenarnya ya yang salah ya yang punya kebijakan mengimpor itu sebetulnya itu. Tetapi ya bagaimana kita kalau tidak makan beras ya mati juga kan gitu. Ya. Lalu memang bisa saja dibuat haji kedua, ketiga diharamkan itu bisa saja. Tapi
Saya kira itu yang dia mungkin tidak haram, mungkin ya seperti sekarang dipersulit lah begitu. Jadi kan syaratnya sekarang itu kan kalau sudah lewat berapa 3 tahun atau 4 tahun baru boleh daftar lagi itu. Ada peraturan seperti itu. Ya paling tidak di situ jangan terlalu serakah walaupun itu untuk ibadah, karena kalau daftar sekarang, karena saya sudah haji, saya haji sekali aja. Di samping saya memang merasa tidak perlu untuk berkali-kali, tapi saya juga merasa kalau saya haji lagi kan mengambil hak orang lain yang belum pernah haji. Walaupun menjadi petugas saya tidak mau. Kan dulu mau dijadikan petugas haji ya, enggak, ngapain? Sulit ngurus banyak orang saya gitu aja. Tapi sebenarnya saya enggak. Biarlah yang jadi petugas itu orang yang belum pernah haji, ya boleh saja kan dilatih kan bisa. Lalu bagaimana masyarakat sipil berperan dalam dalam pemberantasan korupsi? Sebenarnya masyarakat sipil itu tidak hanya seperti Muhammadiyah dan NU. Sebetulnya saya melihat Muhammadiyah dan NU itu belum merupakan lembaga masyarakat sipil seperti yang semestinya. Karena apa? Karena banyak dari orang-orang yang mengelolanya juga itu masih tergantung pada negara juga. Tapi kalau masyarakat yang disebut dengan masyarakat sipil itu yang tidak tergantung pada negara. Ya. Jadi masyarakat yang bisa mengatur diri sendiri dan bertanggung jawab, tahu hak-haknya dan tahu kewajibannya, dan tidak tergantung pada pemerintah. Jadi itu yang bisa mengawasi pemerintah sebetulnya itu. Memang NU Muhammadiyah itu lembaga sipil dalam pengertian dia bukan bagian dari negara, bagian dari pemerintahan maksud saya. Ya, itu bisa berperan sebagai masyarakat. Tapi kelihatannya, terutama yang di daerah ya, kalau mungkin di pusat mungkin bisa berperan, tapi yang di daerah kan tidak seperti itu. Sekarang itu malah sekarang terkooptasi. NU dan Muhammadiyah itu kan kalau pilkada kan menjadi menjadi tunggangan orang yang mau maju ke pemilihan. Ya, Jakarta itu misalnya siapa ketua PWNU Jakarta? Itu orang yang setiap kali muncul di televisi itu yang mengucap selamat hari raya apa itu dia padahal saya sebagai orang NU tidak pernah kenal orang itu. Tahu-tahu kok muncul jadi dari mana itu anunya? Nggak tahu. Jadi itu NU-nya lalu menjadi kendaraan saja. Dia mau mencalonkan diri sebagai gubernur. Ya, jadi ini sudah tidak karu-karuan sebetulnya begitu itu. Siapa namanya? Jan Farid atau apa namanya itu yang mengucapkan selamat. Saya mengucapkan kata anak saya itu mengatakan masa ketua PWNU kok mengatakan saya. Lambangnya NU di situ lalu saya mengucapkan selamat. Mestinya kan bukan mestinya kan pengurus wilayah NU menyampaikan kan begitu, tapi saya itu. Karena biaya dia sendiri mungkin. Jadi jadi untuk supaya dikenal orang nanti mencalon diri sebagai gubernur, karena gubernur yang sekarang kan ketua PWNU juga. Jadi itu mungkin mau mengikuti dia. Tapi Fauzi Bowo itu sudah dikenal sebelumnya sebagai orang NU. Kalau ini tahu-tahu loh kok. Tahu-tahu ada orang namanya Jan Farid itu siapa? Nggak tahu saya. Ya, mungkin begitu ya jawaban saya. Dan saya sudah harus cabut ke tempat lain lagi. Gitu. Bukan apa-apa, ada keponakan saya yang mau melamar istrinya, calon istri lalu katanya orang tua dari kakaknya, ayahnya mengatakan saya cari orang tua kok sulit ya katanya begitu. Jadi saya kakaknya yang masih bisa dimintai gitu. Jadi lalu saya harus melamarkan orang nanti untuk orang lain, bukan melamar untuk diri sendiri. Ya, gitu aja. Ada kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah dialog kita pada hari ini. Kita ucapkan terima kasih pada Prof. Makasin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta makanannya, Prof. Minta.